Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, baru-baru ini ramai di publik terkait dengan masalah dari nasabah Bank Syariah Indonesia yang mengeluhkan terkait dengan kesulitan menggunakan layanan Bank Syariah Indonesia mulai dari ATM, mobile banking dan juga transaksi teller di bank. Dan diduga masalah ini muncul akibat serangan cyber dari hacker. Untuk mengetahui bagaimana keamanan dana dari nasabah Bank Syariah Indonesia ini, saya akan langsung berbincang dengan salah satu anggota dari Komisi 11 DPR RI, yaitu Bapak Muhammad Misbahun dari fraksi Golkar. Baik Bapak, terkait dengan masalah di Bank Syariah Indonesia ini seperti apa sejauh ini nih Pak? Ini kan situasi yang sangat berbeda. Keadaan yang tidak direncanakan dan keadaan tidak direncanakan itu datang dari pihak luar. Bukan keinginannya manajemen dan juga bukan keinginannya nasabah. Nah, ada situasi di mana serangan ini isunya tentang cyber security. Perbankan Indonesia selalu mengikuti perkembangan teknologi. Bagaimana kita membuat perbankan yang modern, terpercaya, kemudian penerapan teknologi yang bagus. Tetapi di dalam penerapan teknologi yang bagus itu ada aspek yang namanya cyber security. Nah, cyber security ini berkaitan dengan apa? Ya berkaitan dengan keamanan penggunaan teknologi yang digunakan. Karena begitu kita sudah menggunakan internet banking, orang bisa menggunakan akses internet itu untuk kemudian pertama masuk ke website kita, kemudian masuk ke sistem internet banking kita, kemudian masuk kepada sistem perbankan yang ada. Nah, pintu-pintu protokol-protokol ini tentunya bisa dimasuki dengan yang namanya hackers. Cyber security-nya menjadi sangat penting. Bagaimana orang di dalam sistem IT itu kan selalu dicoba, teknologi yang paling baru selalu mencoba. Tentunya ini kan juga ada aspek pemerasannya juga. Karena biasanya orang yang menggunakan isu hacker ini selalu kemudian mereka memblackmail, mengirimkan pesan-pesan untuk melakukan upaya pemerasan dan meminta uang. Nah, hal yang seperti ini kan terjadi di dalam BSI, tetapi kita belum mendapatkan penjelasan resminya seperti apa. Resmi dan pastinya. Tentunya ini juga untuk menjaga kredibilitas perbankan, karena perbankan ini adalah industri yang dibangun atas dasar kepercayaan kepada masyarakat. Kemudian membangun sistem yang kuat ini juga butuh investasi, butuh belanja modal yang besar. Nah, butuh belanja modal yang besar ini juga tentunya harus dikaitkan juga dengan sudah seberapa besar sistem security yang dibeli oleh BSI untuk mengamankan sistem yang mereka bangun. Paralel apa tidak? Nah, tentunya ini menjadi pembelajaran tidak hanya bagi BSI, tetapi bagi dunia perbankan di Indonesia. Baik bank himbara maupun bank swasta, anggota Perbanas, untuk ke depan bagaimana membangun sistem cyber security yang kuat. Juga pembelajaran bagi siapa? Pihak otoritas, yaitu OJK dan kemudian Bank Indonesia. Karena sistem payment, karena ATM-nya, tellernya dan sebagainya, sistem yang dibangun di sana, baik yang online maupun offline-nya juga nggak bekerja. Nah, ke depan bagaimana juga OJK dalam merancang perlindungan terhadap konsumen dikaitkan dengan apa? Persetujuan terhadap rencana anggaran belanjanya bank yang juga menjadi bagian dari objek pengawasannya OJK. Ya kan? Lah ini harus saling kait-mengkait. Bagaimana kalau terjadi dibangun sistem atau protokol, karena di OJK juga ada SLIK, ya kan? Kemudian juga ada sistem yang mengaitkan sistem perbankan masing-masing individual bank ke OJK dalam rangka pengawasan, dan juga dalam rangka payment system itu menyangkut dengan Bank Indonesia, maka harus dibangun protokol apabila terjadi krisis dalam cyber security yang berkaitan dengan si internet banking mereka, koneksi antar lembaga seperti ini dalam bentuk teknologi informasi, ini bagaimana diamankannya. Bagaimana memutus kontak, bagaimana kemudian menyambungkan kembali, dan kemudian juga termasuk di BSI mereplace kembali sistem teknologi informasi yang ada. Karena saya yakin sekali kita dimasuki maka itu sistem sudah tidak berguna. Sistem ini sudah tidak berguna, bankingnya ini. Harus diinstal sistem yang baru,
dan harus dikuatkan dengan sistem cyber security yang kuat. Karena mereka bisa saja mengatakan, oh mereka sudah keluar, udah live out dan sebagainya, tapi backdoors-nya mereka selalu ada. Dan mereka selalu meninggalkan backdoors. Untuk apa? Ya untuk suatu saat mereka akan hidupkan kembali untuk memeras kembali. Itu. Nah, ini adalah pembelajaran yang sangat berharga bagi sistem IT yang dibangun oleh industri perbankan kita, termasuk bagi semua, baik itu industrinya maupun pihak otoritas. Dan terakhir nih Pak, langkah dari DPR sendiri untuk mengatasi permasalahan Kita ini? mau mencari fact finding, fakta yang sebenarnya terjadi apa, dan kita cari solusinya di sana seperti apa. Dan kita ingin tahu langkah-langkah manajemen, pihak direksi, pihak pengelolanya seperti apa di BSI nanti. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Muhammad Misbahun terkait dengan permasalahan di Bank Syariah Indonesia ini. Dan tadi disampaikan bahwa memang ini perlu ada pengkajian terkait dengan keamanan dari sistem IT di perbankan Indonesia, dan masyarakat tadi dikatakan juga tidak perlu khawatir mengenai dana yang tersimpan karena semua sudah tercatat. Namun diharapkan bahwa masalah ini akan segera selesai karena sudah 2 minggu berlalu dan dikhawatirkan krisis terkait keuangan ini akan terjadi. Dan itu tadi pemirsa laporan saya Nazia Sudirja kembali ke studio.